Pemirsa, mengawali perjumpaan kita kali ini, saya mendoakan Anda sehat, selalu bahagia, sukses dalam apapun yang Anda kerjakan saat ini. Kembali dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang. Bagi Anda yang punya cerita riwayat kesehatan yang nggak begitu baik, inilah saatnya Anda terbuka. Kirimkan cerita Anda kepada kami dan kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber di program ini. Pemirsa, siapa yang suka ngemil manis, makan gorengan, jarang olahraga, bahkan tidak pernah, hati-hati loh. Diabetes mengintai Anda. Tapi jangan khawatir berlebihan ya pemirsa, kami akan kasih solusinya kepada Anda di program ini. Termasuk kita akan belajar dari kisah narasumber kami yang punya segudang prestasi seperti yang tadi saya sebutkan. Kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan. Saya menyapa Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa, jangan lupa bahagia. Asik. Bagaimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti Ibu akan cerita banyak mengenai keluhan-keluhan kesehatan yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi kita bermain dulu pemirsa. Benar atau salah? Yang pertama, ini dia. Penglihatan mendadak buram pasti karena sering main HP. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Salah, karena nggak selalu main HP aja. Mata buram. Bisa juga karena kena diabetes. Ada faktor lain maksudnya Ibu ya? Iya. Praktisi kesehatan, tolong dijelaskan. Jawaban Ibu sudah tepat karena memang pernyataan mengenai penglihatan mendadak buram pasti karena sering main HP itu merupakan pernyataan yang salah. Memang screen time atau waktu menatap layar ponsel itu harus dibatasi. Tapi apabila Anda menderita penglihatan mendadak buram, lebih baik periksakan diri ke dokter. Kenapa? Karena penyebabnya banyak. Saya kasih tahu nih, contohnya gangguan refraksi mata, minus, plus, silinder, kayak gitu. Lalu juga ada gangguan lensa mata, katarak, bisa juga karena glaukoma, degeneratif. Nah, salah satu penyebab dari penglihatan mendadak buram yang paling berbahaya itu adalah retinopati diabetik, di mana terjadi gangguan saraf pada mata akibat gula darah yang tidak terkendali. Intinya adalah pastikan bahwa Anda memang memiliki kualitas darah yang baik agar jangan sampai penglihatannya terganggu. Pernyataan ini, penglihatan mendadak buram pasti karena sering main HP, adalah pernyataan yang salah. Kita main lagi. Benar atau salah? Daun salam dapat menyembuhkan diabetes. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Salah. Daun salam itu memang tidak bisa menyembuhkan diabetes. Pemirsa, jawaban Ibu ini tepat. Sepengetahuan kita memang daun yang namanya daun salam sejak dulu sering dipakai untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, sering untuk hipertensi, sering untuk mengharumkan daun salam itu kan tubuh, sering dipakai juga untuk diabetes karena dia mengandung polifenol dan antioksidan. Tetapi untuk diabetes dia tidak cukup. Intinya sendiri gangguan pankreasnya ya, itu kan tidak bisa terbantu. Kalaupun ingin menggunakan obat-obatan yang sifatnya herbal silahkan, tapi tolong gunakan yang sudah ada nomor POM dan kalau perlu konsultasikan dengan dokter. Tepat sekali, jawabannya adalah salah. Pernyataan yang bilang daun salam dapat menyembuhkan diabetes adalah pernyataan yang salah. Bu Enda, 2 kali tepat. Berarti dapat hadiah ya Mas Boyke. Boleh kita kasih hadiah. Tapi sebelum saya kasih hadiah, ada tebak-tebakan bonus dari saya? Boleh? Tanaman apa yang selalu menjaga etika sopan santun? Apa salam? Daun salam, betul. Oh iya, Tadi selalu memberikan salam. Iya, sebelum daun salam. mulai berinteraksi. Terima kasih. Pemirsa, sebelum ditanya-tanya, sebelum dibongkar mengenai masa lalunya, memang suasana hati harus dibentuk terlebih dahulu. Ya, Bu Endah sudah menyediakan waktu terbaiknya berbagi cerita dengan kita semua. Mari kita berkenalan dengan beliau. Suryani Endah Pratiwi. Sejak 8 tahun lalu, Endah sudah mengetahui dirinya mengidap diabetes. Gejala awal yang dirasakan, Endah kerap merasa pusing hingga tubuhnya terasa mengambang. Sontak, Endah menganggap dirinya sedang vertigo atau bisa jadi karena darah rendah. Namun,
Setelah dicek lebih lanjut, ternyata hal ini disebabkan oleh kadar gula darahnya yang sangat tinggi. Saat itu, gula darahnya tercatat sebesar 270. Endah pun mengaku, sehari-hari dulu ia sangat gemar mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis. Dirinya tak sadar, kebiasaan makannya tersebut justru bisa membuatnya mengidap diabetes. Sayangnya, walaupun saat ini sudah lebih memperbaiki pola makan, Endah masih tidak rutin mengkonsumsi obat karena ia khawatir jika terlalu banyak minum obat, ginjalnya bisa bermasalah. Alhasil, kadar gula darahnya menjadi sulit terkendali. Dan sudah beberapa waktu terakhir ini, Endah merasa penglihatannya mulai terganggu. Kita udah kenalan dengan Ibu Endah lewat video profil barusan. Kelihatannya keadaan beliau nggak begitu baik. Apa yang Ibu rasakan per hari ini? Ada keluhan kesehatan apa? Setiap bangun tidur itu tangan, kaki itu kebas. Kesemutan kayak nggak enak aja gitu rasanya. Bagian kaki dan tangan yang Iya, mana? telapakan biasanya. Dua-duanya? Iya, Kebas-kebas? kebas sama kaki Apa kanan. yang Ibu lakukan ketika merasakan kebas-kebas itu? Yang saya lakukan cuman itu aja, apa sih namanya? Peregangan? Iya, peregangan aja gitu. Berapa lama butuh waktu sampai kebasnya hilang? Biasanya sih setengah jam baru udah mulai itu ya. Baru mulai hilang. Iya, Kepikiran nggak untuk, aduh gula darah saya berapa nih ya? Iya. Kok saya kebas-kebas? Kepikiran? Iya. Nah ketika diperiksa, itu berapa biasanya? itu bangun tidur biasanya saya suka ngecek itu sekitar 200-an lebih ya. 250. Gula darah. Nah 250, iya, oke. sementara yang normal bangun tidur tanpa puasa itu sekitar 100, di bawah 180. Mungkin pemirsa di rumah ngebayanginnya cuman kebas-kebas aja nih. Sebenarnya itu nggak cuman gitu doang loh, karena itu merupakan pertanda sebenarnya udah ada penyumbatan Iya. pembuluh darah kecil yang ada di ujung-ujung sehingga terjadi kerusakan saraf. Nah, kerusakan saraf itulah yang mengakibatkan rasa pegal-pegal dan kesemutan. Hal tersebut bermula dari mana? Dari gula darah yang tidak terkendali. Seseorang yang sudah tahu bahwa dirinya menderita sakit gula, itu hidupnya harus berhati-hati. Pertama adalah tentu dia harus mengkonsumsi obat dari dokter. Pola makan itu yang namanya manis-manis, yang namanya itu stop. Terlalu banyak makan nasi, stop pola makan. Kemudian pola tidur harus cukup. Ibu olahraga nggak? 1 hari 30 menit itu harus. Karena yang namanya terjadinya diabetes itu gabungan dari semua. Kurang olahraga, makanannya, terutama makanannya yang kacau. Yang terpenting juga check up itu harus dilakukan. Apalagi kalau diri sendiri sudah Iya. mengalami diabetes, itu harus punya alat sendiri di rumah yang, oh kok aku begini ya, jangan-jangan darahnya tinggi. Nah. Tapi kalau kita sudah tahu darahnya tinggi, langsung minta mengkonsumsi obat kembali. Sebenarnya Gitu gini loh. Mas Boyke, beliau ini mengalami keluhan. Salah satunya yang paling mengkhawatirkan sejak 8 tahun yang lalu ada pusing yang berlebihan. Iya. Ibu pikir itu sakit apa? Kayak vertigo, kayak anemia gitu. Jadi kalau jalan itu melayang. Ibu periksa nggak ke dokter? Ya saya periksa cuman cek gula darah aja. Berapa Iya. waktu itu? Pertama saya cek itu sekitar 240-an. Tensi ibu waktu itu normal nggak ketika merasakan sakit-sakit? Masih normal. Pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat proses pengecekan kesehatan dasar yang kami lakukan sebelum narasumber kami masuk ke studio. Asam uratnya masih tinggi nih di angka 6,5. Asam urat pada wanita normalnya di bawah 6. Nah ini udah 6,5. Kalau pada pria itu 7. Ya. Jadi ibu ini kadar asam uratnya sudah tinggi, itu 1. Lalu yang kedua tensinya juga ya 141/84. Oh. Normalnya adalah 120/80. Ya, Ketika ya. tekanan darah yang atas atau sistolik mencapai 140 dan atau tekanan darah yang bawah mencapai 90, maka sudah dikatakan hipertensi. Gula darahnya juga masih tinggi nih 235. Gula darah puasa ya normalnya tuh di bawah 125. Kalau misalkan gula darah sewaktu normalnya adalah di bawah 200. Bu Enda pernah minum obat dari dokter, obat Iya. diabetes? Iya, dulu sih sempat 2 tahun itu minum konsumsi obat metformin. Dan gula darahnya bagus selama minum obat dari dokter. Iya, Lalu ibu berhenti. Ganti. berhenti iya. Berhentinya Ya, kenapa? Keparnoan saya katanya kalau minum obat, kebanyakan minum obat kimia itu bisa kena ginjal. Jangan percaya pada mitos. Kalau dokter sudah mengatakan bahwa penyakit diabetes itu harus minum obat seumur hidup, penyakit hipertensi Ya. itu minumlah obat. Bahwa di samping itu ingin menggunakan herba, monggo. Bahwa di samping itu dibantu dengan teknologi. Selain pola hidup sehat, Ya. check up ke dokter, ada teknologi yang namanya teknologi laser Ya. yang khusus untuk mengendalikan kadar gula darah ya ataupun kadar kolesterol karena dia bekerjanya memang pada darah. Dia bisa menurunkan gula darah, dia bisa menurunkan kadar kolesterol sehingga tenaganya diubah menjadi tenaganya bertambah, tetapi kadar gula darah dan
kadar kolesterolnya turun, yaitu teknologi laser. Jadi ya pemirsa bisa menggunakan bagi mereka-mereka yang ada diabetes, hipertensi, bisa mengubah pola hidupnya dan menggunakan teknologi laser. Itu solusi Iya. yang pertama. Iya betul, sebelum saya lanjutkan memberikan solusi kepada Ibu, saya pengen tahu dulu nih, Ibu tahu nggak komplikasi dari diabetes itu apa aja? Diabetes bisa komplikasi kena jantung, ke ginjal, bisa apa ya, kebutaan. Kalau yang saya tahu, iya. Kebutaan. Nah, Betul. terus apa lagi Bu? Itu aja yang saya tahu. Itu aja. Pernah tahu penyakit stroke? Iya. Itu juga bisa disebabkan karena gula darah Ibu yang tidak terkendali. Kalau Ibu udah sadar bahwa komplikasi dari diabetes begitu berbahaya, Ibu pasti pengen sehat dong. Iya. Betul kan? Kalau pemirsa di rumah tetap ingin sehat, ya harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan baik. Salah satu caranya, gula darah harus dikendalikan, tekanan darah harus terkendali, kolesterol harus terkendali, asam urat juga harus terkendali. Kalau misalnya dari dokter menganjurkan untuk konsumsi obat, ya harus dikonsumsi Bu secara rutin. Setelah konsumsi obat dari dokter secara rutin, periksa berkala, tambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Alangkah baiknya Anda memulai ini sejak dini sebenarnya. Jadi dari sebelum ada diabetes, memang udah menjalankan pola hidup sehat, ditambah dengan menggunakan teknologi laser, tapi yang sudah menderita diabetes, ayo segera kendalikan gula darah Anda agar jangan sampai terkena komplikasi. Bagi pemirsa yang punya masalah seperti Bu Endah, tolong atasi segera dan take action. Take action. Sekarang juga gunakan dokter laser. Praktis, mudah digunakan. Terapinya bisa di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda ini. Bagi yang masih sehat, nggak ada keluhan kesehatan apapun, lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga dalam kondisi sekarang ini. Iya. Kenapa? Karena itu adalah upaya terbaik optimal untuk mencegah timbulnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar. Kalau Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser, silakan Anda berkonsultasi juga dengan dokter kami secara gratis. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Pemirsa, saya masih bersama dengan orang yang setiap pagi bangun tidur selalu merasakan kebas di kedua telapak tangannya, kakinya pun demikian, dan itu berlangsung kurang lebih setengah jam baru kebasnya pelan-pelan hilang. Beliau ini hidup dengan diabetes, tapi belum berdamai dengan diabetes. Karena masih banyak info pengetahuan yang belum Ibu terima ya Bu ya? Iya, betul. Tahukah Anda pemirsa bahwa vitamin B1 atau thiamin baik untuk pasien diabetes? Kita tanya Mbak Preti. Iya, jadi selain vitamin B12, ada vitamin B9, ada vitamin B6. Nah, khususnya adalah vitamin B1 atau thiamin juga baik untuk Anda yang menderita diabetes atau saat ini yang pengen ngendaliin kadar gula darahnya. Jadi vitamin B1 ini sendiri sebenarnya dapat kita temukan dalam makanan kita sehari-hari. Contohnya ada di wortel, labu, jeruk, sama yang paling sederhana ada di kuaci. Ini ada vitamin B1-nya. Keren. Nah, kenapa vitamin B1 ini baik untuk dikonsumsi oleh Anda penderita diabetes? Vitamin B1 ini dapat meningkatkan metabolisme gula darah. Jadi gula darah yang beredar-edar dalam pembuluh darah, ini dibantu nih dimasukin ke dalam otot untuk disimpan menjadi cadangan energi. Jadi gak numpuk aja di pembuluh darah dan mencegah terjadinya peradangan pada pembuluh darah. Terlebih lagi, vitamin B1 ini dapat membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon kenyang. Sehingga keinginan Anda untuk ngemil-ngemil ini sedikit bisa lebih ditekan. Iya. Vitamin B1 juga baik karena dapat membantu tubuh kita memproduksi insulin yang memiliki kualitas yang lebih baik. Tentunya agar manfaat dari vitamin B1 untuk kesehatan Anda dapat terjaga dengan baik, maka pastikan juga bahwa kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap baik. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, bahwa makanan sehari-hari yang Anda temui dengan pengolahan yang tepat, karena kondisi Anda Iya. bisa berbeda, ada diabetes, ada hipertensi, pengolahan juga harus benar. Vitamin-vitamin yang dibutuhkan adalah tadi yang dijelaskan oleh Mbak Preti. Bu Endah, apa sih yang salah dengan hidupnya sampai bisa kena diabetes? Dulu itu saya suka ngemil, terus udah gitu suka
suka makan minuman manis gitu kan. Minum teh manis Oke. dengan ngemilnya itu kayak gorengan gitu-gitu. Sering gitu, Bu? Iya, Atau setiap hari? hampir setiap hari. Kalau kita perhatikan sebenarnya postur ibu bukan Iya. postur yang berlebihan berat badan ya? Karena Iya. sudah turun berat badannya. Iya. Dulu sempat berisi ya? Dulu sempet 75 kilo. Sekarang berapa? Sekarang 69, 59. 59. Iya. Berarti udah turun 16 kilo ya. Iya. Jadi salah satu ciri orang diabetes pemirsa pertama adalah polidipsi. Minum banyak ya, tapi kencingnya juga banyak. Polifagi, makanannya banyak tapi kurus aja. Iya. Poliuri, kalau malam sering kencing. Betul nggak itu? Gejala itu tiga-tiganya ada. Iya. Pada Ibu Endah ini sudah terjadi komplikasi. Gara-gara diabetesnya sering vertigo sampai pusing banget. Betul. Buram matanya, padahal sudah terjadi retinopati diabetes. Tapi dia menganggap, oh ini kali kebanyakan Main HP. main HP. Ketika dia sudah terjadi juga komplikasi neuropati diabetes. Dia mulai terjadi ngilu-ngilu semuanya. Ingat loh, itu yang baru dirasakan. Yang di dalamnya kan nggak tahu. Oleh karena itu, pemirsa, tolonglah. Kalau sudah tahu diabetes, ya diatur pola makannya. Lakukan check up. Dan kalau dokter sudah mengatakan makan obat, makan. Karena apa yang diberikan oleh dokter itu, minum obat itu adalah untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Ingat loh, diabetes, hipertensi itu terapinya seumur hidup. Dan satu lagi pemirsa, lengkapi dengan teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Pasti pertanyaan begitu. Karena dia itu bisa membuat darah yang kental tadi, akibat diabetes tadi, diubahnya menjadi tenaga. Kadar gulanya turun. Ketika kita nyalakan teknologi laser ini, darah yang kental, dia akan pecah gumpalannya itu. Lihat, aliran darahnya menjadi lancar. Dia juga mencegah penggumpalan darah. Pada pembuluh darahnya, tadi ibunya sampai hipertensi. Dengan sinar birunya, pembuluh darahnya juga akan mengalami perbaikan. Karena menjadi lebih elastis. Karena pembuluh darah pada hipertensi ataupun diabetes itu kaku. Dan satu hal yang terpenting adalah kadar gulanya bisa terkendali. Di samping pola hidup sehat plus dengan tadi teknologi laser. Jadi pemirsa, yuk lengkapi hidup kita dengan teknologi yang memang sudah terbukti untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan darah kental, pembuluh darah kaku dengan teknologi laser. Teknologi laser bisa melengkapi pola hidup sehat Anda plus obat-obatan sehingga hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ibu khawatir gak sih Bu dengan keadaan gula darah ibu yang tidak terkendali, tensi ibu yang tidak terkendali? Sangat khawatir, Mbak. Anak ada satu, Iya, usianya berapa? 12 tahun. Anak juga ngikutin gaya hidupnya kayak ibu? Iya, suka manis dia. Cuman namanya anak-anak itu suka susah. Betul, memang suka susah. Anak-anak tuh gak bisa dikasih tahu Bu, bisanya mencontoh. Jadi kalau ibu memberikan contoh yang baik, nanti anak-anaknya ikut. Dengan dia melihat ibu memiliki pola makan yang sehat, memiliki gaya hidup yang sehat, anak itu akan ngikut. Ingat loh, data dari Kemenkes nih mengatakan bahwa terjadi peningkatan kasus diabetes pada anak hingga 70 kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2010. Hal ini diakibatkan karena pola hidup yang dijalani oleh anak itu dari kecil memang sudah tidak baik. Nyontohnya dari mana? Ya nyontohnya dari orang tua. Nah, itu mengapa untuk pemirsa di rumah. Ingat ya, gaya hidup sehat ini merupakan harga mati. Ketika Anda tidak melakukan, maka harus ada yang dibayar, yaitu bisa aja ancaman ke nyawa Anda. Kalau misalnya gula darah tidak terkendali, tensi tidak terkendali, tambah lagi asam urat tidak terkendali, maka ya jangan heran kalau misalnya Anda mengalami komplikasi. Alangkah baiknya nih ya, kalau misalnya dokter sudah nganjurin minum obat ya harus dikonsumsi secara rutin. Pola hidup sehatnya tetap dipertahankan, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, ini digunakan pada area pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat ya pemirsa. Teknologi laser ketika disinarkan pada area pergelangan tangan, nanti pembuluh darah pada area pergelangan tangan kita akan secara optimal memproduksi nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini akan ikut beredar dalam sirkulasi ke pembuluh darah di seluruh tubuh kita, nantinya akan membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, mencegah penempelan sel-sel keping darah dan membantu menguraikan gumpalan darah. Bisa Anda manfaatkan terutama nih yang sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal maupun serangan stroke atau memang ingin menjaga kualitas darah Anda. Lalu terlebih lagi teknologi laser dapat meningkatkan
meningkatkan metabolisme tubuh Anda sehingga gula darah dan kolesterolnya yang numpuk di dalam pembuluh darah ini diubah menjadi energi. Kadar kolesterol dan gula darah menjadi lebih terkendali, dapat Anda manfaatkan untuk yang menderita diabetes, kolesterol tinggi. Nah, tetapi teknologi laser ini juga dapat digunakan untuk Anda yang memang belum memiliki keluhan penyakit apapun sebagai bentuk pencegahan karena tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehat atau sakit ini di tangan Anda. Kita di sini, saya dan Mas Boyke hanya memaparkan cara tepat untuk Anda hidup sehat. Tergantung, kalau misalkan Anda mau sehat, ya take action sekarang juga dengan menerapkan pilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Ada masyarakat Indonesia, Bu, lewat tayangan ini saya mau kasih buat Bu Endah yang sudah pakai teknologi laser dan merasakan peningkatan kualitas kesehatan mereka. Mari kita simak ceritanya. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Saya berharap tayangan tadi, Bu Endah, bisa menjadi motivasi buat Ibu supaya Ibu nggak ragu dalam melangkah. Segera ambil langkah pasti. Take action ya Bu ya. Apa yang Ibu sudah dapatkan sejauh ini dalam perbincangan kita? Banyak ilmu yang saya dapat, banyak informasi yang saya dapat. Ya. Ilmu dan informasi. Iya. Maukah Ibu melakukan ilmu dan informasi tersebut digabung demi kebaikan Ibu? Iya. Oke, saya doakan Ibu berhasil dalam pola hidup yang baru, dalam segala rencana dan harapan juga cita-cita untuk kembali sehat demi suami dan demi anakmu. Yuk, kita jalankan pola hidup sehat. Kita lakukan check up kesehatan karena kita tidak pernah bisa tahu menerka-nerka kondisi kesehatan kita. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Supaya kita menua dalam kondisi dan kualitas kesehatan yang oke. Pemirsa di rumah, di luar sana yang saat ini sedang menderita diabetes, hipertensi, asam urat, atau kolesterol tinggi, ingat hasil pemeriksaan Anda ini bukan berarti cuma sekedar angka saja. Tidak, karena ketika semua yang tadi saya sebutkan dalam keadaan tinggi, maka proses penyempitan pembuluh darah, proses terjadi gumpalan-gumpalan darah itu dapat terbentuk dalam tubuh Anda. Nah, salah satu upaya yang harus Anda lakukan yang tentunya adalah menjaga pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap dari gaya hidup Anda, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya karena kualitas darah dapat menentukan kualitas hidup Anda. Yang kami obrolin dari tadi, termasuk yang kami sampaikan kepada Bu Endah, adalah dokter laser. Merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah ketiga masalah tersebut dapat segera teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo. Nah, itu Bu Endah. Migrain juga diatasi, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Saya ingin ingatkan kembali bagi Anda yang masih muda seperti saya, berenergi dan tidak ada keluhan kesehatan apapun. Justru alangkah lebih baiknya jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai langkah preventif. Inilah upaya optimal Anda mencegah timbulnya penyakit. Kami siap untuk dihubungi oleh Anda. Ada nomor telepon resminya di layar kaca yang muncul saat ini. Dan inilah sarana komunikasi kita. Jika Anda sudah memiliki 1 unit atau lebih dokter laser, silakan berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Bu Endah, terima kasih untuk waktunya, juga para praktisi kesehatan yang sudah bertugas hari ini. Saya Coki Sitohang mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia nonton Go Healthy. Kami harap Anda tetap berkontribusi memberikan saran, kritikan, dan masukan untuk program kami. Sampai jumpa.
Metro TV.